Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji akan nama Tuhan, dalam waktu yang penuh dengan sukacita kita semua boleh dapat ada hari ini. Dan tentu saya percaya bahwa Tuhan bisa dapat mengizinkan saudara ada hari ini. Kita semua boleh dapat berkumpul hari ini. Maka saya percaya ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah kesempatan luar biasa. Karena selangkah hidup kita bisa saja terjadi malapetaka yang menimpa kita. Juga bisa saya katakan bahwa bisa saja ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa jumpa hari ini. Tapi kalau kita jumpa hari ini adalah merupakan sebuah kesempatan luar biasa. Dan karena itu mari kita manfaatkan, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sehingga kebenaran firman Tuhan betul-betul mendarat di setiap hidup saya dan saudara. Nah baik saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya akan ajak kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama Korintus pasal yang ke-15, saya akan ajak kita buka ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Kristus. Ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, kasih karunia. Tentu bicara tentang kasih karunia kebanyakan kita pasti paham. Kita pasti mengerti, kita pasti ingat. Karena bicara tentang kasih karunia adalah merupakan sebuah berita atau sebuah topik yang berulang kali disampaikan kepada kita selaku umat Tuhan. Karena bicara tentang kasih karunia banyak kemudian mendefinisikan secara teologis, bahkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Tapi saya ingin praktisnya menerjemahkan kasih karunia dalam pandangan umum bahwa sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak seharusnya kita terima, tetapi itu diberi kepada kita secara cuma-cuma alias gratis. Tidak ada bayaran di sana. Tidak ada fee di sana. Tidak ada yang dikerjakan dan umpan balik di sana. Tidak ada. Dan Alkitab menjelaskan kita telah dibayar dengan harga yang lunas. Alkitab menjelaskan dengan sangat luar biasa, sehingga memungkinkan hari ini kalau saya dapat mengatakan bahwa apa yang Paulus sampaikan di dalam pertama Korintus pasal 15,
Kita batasi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Menjelaskan buat saya dan saudara ketidaklayakan seorang yang namanya Paulus. Dikatakan bahwa dia adalah rasul yang terakhir. Dikatakan juga bahwa ada banyak orang yang kemudian atau rasul-rasul sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi dijelaskan oleh Paulus dalam surat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Paulus adalah seorang rasul yang tidak layak. Ketidaklayakan Rasul Paulus itu beralasan. Pertama, karena Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah pembunuh. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang yang kemudian berusaha mengejar dengan sebuah mandat yang luar biasa untuk membinasakan pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi yang namanya pekerjaan Tuhan, kesombongan manusia tidak bisa mengalahkan kerajaan Allah. Yang namanya kerajaan Allah, tidak ada seorang yang oleh kepentingannya bisa membinasakan dan membumi binasakan pekerjaan Allah. Tidak bisa. Karena pekerjaan Allah adalah pekerjaan Allah. Manusia dengan kesombongannya adalah manusia. Tapi pekerjaan Allah tidak ada seorang pun yang bisa dapat menaklukkannya. Karena itu saudaraku, sekali lagi kita coba lihat dalam konteks ketika Paulus merasa tidak layak. Karena dia adalah penganiaya jemaat. Dan dia katakan, dari sekian banyak rasul, rasul yang paling berdosa adalah Paulus. Tapi menarik kita lihat, justru dari sekian banyak rasul, rasul yang paling bekerja keras. Ini pengakuan Paulus loh. Pengakuan Paulus mengatakan, dia adalah seorang rasul yang telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Di dalam ayat yang ke-10 menjelaskan itu. Dan Alkitab menjelaskan buat kita semua ayat ini. Sehingga kemudian kita urutkan berapa banyak dan sekian banyak rasul. Rasul yang paling banyak menulis surat adalah Paulus. Nah, kesimpulan kita adalah sebuah kesimpulan yang menarik. Karena seorang rasul yang paling berdosa dari sekian banyak rasul, tapi dia juga adalah seorang rasul yang bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Dia adalah rasul yang paling berdosa, tapi dia tidak main-main ketika Tuhan telah menolong dia. Ketika dia adalah seorang yang menyadari dia tidak layak, tapi dia menebus ketidaklayakannya ketika Tuhan telah beli dia dengan harga yang lunas dibayar. Dia tidak manfaatkan kebebasan, kemerdekaan dari dosa, lalu kemudian dia bermain dengan dosa. Tapi justru dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain, yang menjelaskan bahwa dia memang benar-benar memanfaatkan karunia Allah. Dia benar-benar memanfaatkan kasih karunia Allah. Dia tidak bermain-main dengan kasih karunia. Karena bicara tentang kasih karunia, apa yang sudah tadi saya sampaikan, sebuah pemberian yang tidak layak, tapi diberikan kepada saya dan saudara yang tidak layak. Pemberian anugerah itu adalah keselamatan kita bicara. Dan Paulus juga mengatakan dalam kitab Efesus pasal 2, dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tentang keselamatan, itu pemberian Allah, bukan hasil kerja keras kita. Tentang keselamatan, bukan upah. Bukanlah upah dari karena kita datang ke gereja ini, saudara. Keselamatan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Mungkin saudara mengatakan, lalu beta datang ke gereja ini untuk apa? Kita akan nanti lihat selanjutnya. Tapi sekali lagi, keselamatan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Waktu kita masih berdosa, Paulus mengatakan, dia adalah rasul yang paling berdosa dan sekian rasul yang lain. Tuhan tangkap dia. Dan ketika Tuhan tangkap dia, dia sejak awal telah bekerja membunuh. Dia merasa bahwa itu melayani Tuhan. Itu ada upah dan itu Tuhan suka.
Tapi ternyata apa yang dia lakukan semuanya berbanding terbalik dengan tujuan Allah. Sehingga ketika kerja keras dia lakukan ternyata itu menyimpang. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 tadi menjelaskan bahwa apa yang dulu dia anggap dengan membunuh, dengan membinasakan, maka dia dapat keselamatan. Tapi ternyata dalam Efesus menjelaskan bahwa semua keselamatan yang dia peroleh itu bukan karena hasil jerih lelah. Itu bukan upah dari apa yang dia kerjakan. Tidak sama sekali. Karena itu dia sadari bahwa tentang keselamatan adalah anugerah. Amin. Tentang keselamatan itu adalah anugerah. Karena itulah kita bicara di dalam Efesus pasal 2 yang menjelaskan begini, ayat yang ke-12. Ini tugas saya dan saudara. Setelah kita dapatkan keselamatan secara gratis, setelah kita dapatkan keselamatan atau kita terima keselamatan dengan cuma-cuma, Efesus 2 ayat 12 menjelaskan, hai saudara-saudaraku, kita baca bersama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Efesus 2 ayat 12. Karena itu, tetaplah, apa saudara? Saudara baca? Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi 2:12. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah keselamatanmu dengan apa saudara? Dengan takut dan terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara perhatikan di sana, tugas kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan dalam Efesus pasal 2 itu kita terima dengan cuma-cuma. Filipi pasal 2 menjelaskan, setelah kita terima secara cuma-cuma, tidak berarti kita tinggal makan, tidur, bangun, selesai. Tugas kita, tugas Tuhan selesai memberikan keselamatan. Istilahnya, Tuhan telah berikan kepada kita fasilitas keselamatan. Terserah orang mau terima atau tidak, orang mau lakukan tidak, tapi fasilitas Tuhan sudah sediakan terkait keselamatan. Kalau kemudian orang terima fasilitas keselamatan, maka tidak berhenti di situ. Tugas kedua yang dikerjakannya adalah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekarang kita harus bisa melihat apa maksud Paulus mengatakan bukan hanya ketika aku hadir, tetapi juga ketika aku tidak hadir. Artinya Paulus menasihati jemaat Filipi supaya mereka itu setia, entah Paulus ada, entah Paulus tidak ada. Mereka harus kerjakan keselamatan. Artinya Paulus minta, entah Paulus ada atau Paulus tidak ada, tapi kalian tetap setia kepada Tuhan. Entah saya ada, entah tidak ada, tapi kalian harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi entah Paulus ada, entah Paulus tidak ada, jemaat Filipi harus mereka tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bicara kata kerjakan keselamatanmu, kita akan melihat bagian ini. Karena begini, bicara kata kerjakan keselamatan, berarti ada upaya di sana. Berarti ada usaha. Dan bicara tentang usaha, karena ada situasi tertentu yang membuat kita harus berusaha. Kalau tidak ada situasi lain, tidak perlu kita usaha. Contoh, kenapa kita harus kerja keras untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Karena ada situasi lain yang sedang menanti kita. Apa situasinya? Tuntutan makan,
tuntutan pendidikan, tuntutan transportasi, tuntutan kesehatan. Itu tuntutannya. Dan karena itu tuntutannya, maka kita harus kerja. Nah, sekarang kita memahami apa yang menyebabkan kita harus kerjakan keselamatan. Karena ada tuntutan lain di sekitar kita. Apa tuntutannya? Pertama, kalau saya bisa katakan, tekanan dan tantangan dunia yang membuat kita bisa bergeser percaya kepada Tuhan dan kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Karenanya Paulus banyak menyampaikan nasihat di dalam surat-suratnya, banyak dia menyampaikan nasihat-nasihat. Tapi dalam Injil Matius pasal 24 itu bicara tentang akhir zaman. Matius pasal 24 pasal yang ke-25 itu bicara tentang masa depan, atau dalam dunia teologis dikatakan itu bicara tentang eskatologis atau keadaan yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mengerjakan keselamatan harus ada upaya, harus ada usaha. Apa saja usaha kita semua? Usaha kita macam-macam. Kita datang ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kita bahkan mendapatkan teguran-teguran. Alkitab menjelaskan firman Allah itu bukan hanya berisi pelajaran, tetapi juga ada teguran, ada nasihat di sana. Banyak hal yang mengandung terkait dengan bagaimana kita coba berusaha mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ditambahkan di sana. Sehingga dengan demikian, poin-poin yang kemudian menarik untuk kita renungkan bersama hari ini, bicara tentang apa yang Paulus sampaikan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan waktu aku hadir saja, tapi waktu aku juga tidak hadir, kalian kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hanya yang kemudian dalam tulisan-tulisan Paulus, ada beberapa hal yang kemudian menarik. Dia katakan bahwa Paulus itu adalah seorang yang hanya berani dengan suratnya, tidak berani berhadapan dengan muka. Dan itu disampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat-surat Paulus, saudara temukan di sana. Dia hanya berani dari jauh, tidak berani dari dekat. Tapi ingin saya katakan begini. Dalam konteks tugas saya dan saudara untuk mengerjakan keselamatan, maka kita harus bisa buka telinga lebar-lebar untuk apa kata Tuhan buat saya dan saudara. Kita harus bisa buka hati lebar-lebar. Apa yang ingin Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Kalau kita menutup telinga kita, menutup hati ini untuk apa yang ingin Tuhan kerjakan, maka saya pastikan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Kita harus buka telinga buat firman Allah. Kita buka hati buat apa yang ingin Tuhan kerjakan. Kecenderungan kita adalah kecenderungan ketika kita hanya bisa, kalau bahasanya begini, hanya alim di depan orang, tidak di belakang orang. Kadangkala bisa saja kita menjadi orang yang luar biasa di dalam persekutuan, tapi di luar tidak. Paulus ingin, saya terjemahkan sederhana begini. Paulus ingin, entah mau ada di depan banyak orang, entah di depan Paulus pemimpin rohani, entah ataukah saya katakan entah di depan pelayan-pelayan, atau bukan, entah di depan teman-teman, atau bukan, di mana orang tidak tahu saudara ada di luar, tapi engkau tetap harus bisa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tidak harus dibatasi karena di depan. Karena bisa dikatakan kita bermuka dua. Tapi Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, termasuk hari ini mengingatkan saya dan saudara, supaya kita hati-hati menempatkan diri, supaya di depan orang dan di belakang kita sama. Amin. Di belakang dan di depan sama. Nah, tantangan kita yang sulit adalah teguran. Tantangan kita dalam mengerjakan keselamatan adalah teguran. Karena teguran itu ada dua. Pertama, teguran itu membawa kita kepada kebaikan, atau teguran yang membawa kepada keburukan. Contoh,
Kalau saudara yang dewasa rohani, saudara akan mengatakan kepada mereka yang hidup jauh dari Tuhan, mengatakan begini, kamu harus setia buat Tuhan. Kamu harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu salah. Maka teguran itu teguran untuk membawa kepada kemana? Kebaikan. Contoh teguran yang membawa keburukan. Ketika saudara setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu kemudian dikatakan, berhenti. Untuk apa susah-susah pergi gereja cari Tuhan? Untuk apa? Dapat apa dari sana? Maka itu teguran yang membawa kepada keburukan. Kenapa saya katakan keburukan? Karena kita menjelaskan ibadah itu berguna. Ibadah itu manfaat ada. Cari Tuhan itu penting. Karena kita bisa cari uang, cari kerja kapan saja, mungkin hari ini belum, besok belum, tahun depan belum, mungkin berikutnya kita dapat. Tapi tentang keselamatan, kan kita mendefinisikan tentang kedatangan Tuhan itu ada dua. Satu, ketika Kristus akan datang kembali yang kedua kalinya. Dan yang satu itu, orang menerjemahkannya, kapan kita tahu di sini dipanggil Tuhan kapan? Kapan kita mati? Kapan kita meninggal? Kan kita tidak tahu. Atau ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu kan? Dan tentang tidak tahu apa-apa, baik kematian maupun kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu. Sekalipun dari sudah puluhan tahun, orang kemudian menafsirkan kedatangan Tuhan di tanggal sekian, di jam sekian, di bulan sekian, hari sekian Tuhan datang. Tapi penafsiran itu sampai hari ini tidak pernah terpenuhi. Saudara mungkin ingat di tahun berapa itu? Saya hanya ingat tahun 1988 itu sangat heboh. Dan kalau tidak salah tahun 1990 berapa itu juga heboh di Bandung. Kalau tidak salah Majalengka atau di mana itu. Orang berkumpul menantikan kedatangan Tuhan. Mereka jual harta mereka, jual rumah mereka. Mereka katakan tidak mau kembali lagi ke rumah, hanya untuk tunggu kedatangan Tuhan sesuai dengan jam waktu tahun yang sama. Oh, ternyata setelah mereka jual harta, menurut informasi apa benar tidak, setelah jual rumah, jual mobil, ternyata Tuhan tidak datang-datang. Saya berpikir, nanti mereka tinggal di mana ya? Karena mereka sudah jual semua harta. Jadi, tentang dua hal ini tidak ada orang yang tahu. Makanya tadi saya katakan, soal kerja, soal cari uang kita bisa dapat kapan saja. Tapi soal tentang hidup dan keselamatan, dua hal yang tidak bisa kita prediksi. Karena itu, kerjakan keselamatan menjadi satu tugas yang tidak bisa kita abaikan. Katakan amin. Karena itu, maka teguran dan nasihat untuk sebuah kebaikan kita buka telinga. Teguran dan nasihat yang berujung kepada keburukan kita tutup. Karena itu berisiko. Berisiko membuat kita patah semangat. Berisiko kita bisa jauh dari Tuhan. Berisiko membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian hilang kendali. Tapi buka telinga, buka hati di saat teguran, di saat nasihat untuk kebaikan. Amin. Nah, jenis teguran, jenis nasihat ini Alkitab menjelaskan begini. Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi Amsal 19 ayat 20 mengatakan begini. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi dengarkanlah nasihat. Contoh saudara, kita semua yang hadir hari ini, berapa banyak di antara saudara ketika di sekolah pelajaran bahasa Inggris. Berapa banyak di antara saudara yang mulai cari jendela, cari pintu keluar. Tapi kalau hari ini saudara renungkan, semua akses menggunakan
bahasa Inggris. Dan mungkin ada yang mengatakan, kalau dulu beta belajar bahasa Inggris, ada banyak turis ini beta tinggal speak saja. Tapi saya bisa, kalau menyesal ya bisa juga menyesal. Tapi itu yang terjadi karena kita abaikan nasihat. Kalau kita memberikan telinga nasihat, belajar, contoh belajar bahasa Inggris baik-baik, kita tidak tahu manfaatnya sekali waktu. Zaman ini semua akses pakai internet. Dengan juga didominasi bahasa Inggris. Ya bersyukurlah kalau ada kemudian ada aplikasi-aplikasi yang menolong menerjemahkan, translate semua terjemahan dari bahasa ABC ke bahasa Indonesia yang mempermudah saudara. Tetapi ini situasi-situasi yang kemudian merugikan kita. Tidak memperhatikan nasihat, itu kerugiannya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, firman Allah katakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, karena nasihat orang fasik selalu tidak membawa kebaikan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang suka ngirumpi. Saya harap di sini tidak ada yang suka ngirumpi. Dulu cari kutu, cabut rambut putih doh. Lalu tiba-tiba satu orang sudah mulai singgung. Dia itu bagaimana ya? Kalau dia masuk gereja dia pun slow, sepatu pun baribut saja. Lalu kemudian dia berkembang. Jadi biasanya pancing setengah dolo. Kemudian sampai kemudian galap loko, cabur rambut putih, ngerumpi terus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Kenapa ada perbedaan nasihat orang fasik? Dan kenapa ada yang kemudian yang merenungkan Taurat itu siang dan malam? Karena dua kondisi ini faedahnya beda-beda. Yang satu faedahnya menuju keburukan, satu kepada kebaikan. Dan antara keburukan dan kebaikan tergantung respon saya dan saudara. Respon kita akan berujung menjadi baik atau respon kita menuju kepada keburukan. Tetapi selalu saja orang yang respon terhadap nasihat-nasihat, teguran-teguran, dia akan menjadi, kalau anak-anak, dia akan menjadi anak-anak yang berhasil. Dengar ini. Kalau anak-anak, dia akan menjadi anak-anak yang sukses. Tapi kalau yang tidak dengar-dengaran, maka jangan salahkan sekali waktu engkau menyesal. Saya sekali waktu ada mengikuti sebuah pertemuan, dan ini sebuah pelajaran yang tentu disiplinnya sangat luar biasa. Dia katakan begini, jangan masak buat anak-anak kalau anak-anak malas. Biarkan mereka masak sendiri. Jangan cuci pakaian mereka kalau mereka malas. Biarkan mereka cuci sendiri. Kalau hari ini saya katakan buat jemaat, kalau anak-anak juga demikian, saya mau mereka cuci. Saya ini sampai hari ini masih cuci piring sendiri. Setelah makan cuci sendiri, saudara. Tapi ketika saya ke belakang, anak-anak makan taruh piring sendiri. Saya katakan buat ibu, jangan cuci piring mereka. Biarkan sampai busuk piring itu. Tapi ibu cuci saja. Kalau saya tidak mau. Dan mungkin sederhana, tapi ini sangat menolong sebenarnya. Kenapa? Karena bagaimana kita belajar untuk bisa kerjakan yang bisa kita kerjakan. Yang tidak bisa ya sudah. Kalau saya tidak bisa cuci pakaian banyak, karena lengan ini terlalu banyak lecetnya.
Jadi kalau kerja sikat, dan kalau saya sikat karena saya tidak percaya diri juga, karena ibu kadang tertawa saudara. Kalau sikat tertawa ya, kalau begitu ya sudahlah, tidak usahlah. Tapi sisi lain karena bekas jatuh jadi lengan ini selalu bermasalah jadi. Tapi yang bisa kita kerjakan, kenapa tidak bisa? Kadang-kala kita terlalu nina bobokan dengan keadaan kita yang ingin dimanja saudara. Nah, kesuksesan diraih oleh karena kerja keras. Dan itu ditemukan ketika orang itu buka telinga, dengar nasihat, dengar teguran. Amin. Jadi anak-anak, kalau ingin sukses, dengar telinga, buka telinga, buka hatimu untuk terima apa? Nasihat. Kadang-kala banyak tidak mau dinasihati. Dan kalau dinasihati, muka merah. Dinasihati, mulut mulai satu kata direspon 1000 kata. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam bergereja harap tidak. Tapi kadang kita, ini fakta, kadang kita tidak mau buka telinga dengar nasihat. Dan yang tidak suka dengar nasihat, kadang kala orang sudah tinggal dengan oksigen, tolong panggil pembantu ini, tolong ibu ini, tolong bawa pendeta itu, tolong bawa ibu pendeta ini. Sudah mulai oksigen jalan ya. Tapi selama oksigen belum jalan, ya santai-santai saja. Tapi ingat saya sampaikan, teguran itu penting. Teguran itu pertama firman Tuhan, nasihat firman Tuhan. Tapi juga dari orang-orang yang dewasa rohani atau teman-teman seiman. Saudara, dengar teguran saja. Kadang mungkin menjengkelkan karena ya kadang-kala yang tidak saudara lakukan. Tapi teguran itu seakan-akan saudara melakukannya. Sudah, buka telinga saja. Tapi menarik karena itu mengingatkan kita. Amin. Mengingatkan kita supaya kita hati-hati. Hari ini kalau mungkinkah saudara mengatakan, beta sing lakukan tapi kenapa harus firman Tuhan demikian? Dengar saja saudara. Kenapa? Karena nasihat dan teguran firman Allah itu penting buat kita. Pertama, penting untuk kita diubahkan hari ini karena memang kita ada dalam situasi ini. Tapi yang kedua, mempersiapkan kita agar supaya ketika kelak terjadi sesuatu, kita sudah dibekali dengan firman Allah. Jadi itu penting. Jangan sampai kita berpikir bahwa beta sing dalam situasi kan untuk apa dengan itu. Tapi ingat, mempersiapkan. Karena kalau firman Allah itu mempersiapkan kita apa yang akan terjadi di depan. Dan kita tidak tahu apa-apa. Tapi ketika firman Allah sudah mempersiapkan, ya ternyata kemarin firman Tuhan itu benar-benar itu terjadi buat saya. Dan karena saudara sudah dengar firman Allah, saudara menjadi pribadi yang siap hadapi kesulitan itu. Itu yang penting. Kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tetap membuka telinga untuk terima nasihat. Karena itu benar-benar berharga. Yang berikut, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena Tuhan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan kata cuma-cuma itu tidak sebatas membalik telapak tangan. Tapi ada korban di sana. Yesus tergantung di atas tiang kayu salib. Dan bicara tentang salib itu menjijikkan. Bicara salib itu menakutkan. Yesus kerjakan semuanya. Dan karena itu kerjakan keselamatan buat saya dan saudara. Yang berikutnya adalah kita berkorban bagi keselamatan. Nah, bicara berkorban keselamatan, dalam Kisah Para Rasul pasal 20, kita baca bersama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Karena kita bicara tentang Injil,
bicara tentang kelahiran Kristus, bicara tentang kematian Kristus, bicara tentang kebangkitan Kristus, bicara tentang kenaikan Kristus ke surga. Dan bicara tentang Injil, bicara tentang kabar sukacita, kabar bahagia, kabar yang menggembirakan. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Artinya sebuah korban itu jadi taruhan. Kalau nyawa tidak dia pedulikan. Apakah cuma nyawa? Saya dan saudara, apakah cuma nyawa? Mungkin nyawa tidak sampai di sana. Tapi ingin saya sampaikan, ada situasi lain yang kadang-kala justru itu cukup berat. Mari para pelayan, saya undang saudara maju. Ada situasi lain yang cukup berat. Situasi di mana kadang kita tidak sehat. Ada situasi yang namanya kita sakit. Apakah kemudian kita akan mengatakan kita terima baik-baik? Ataukah kemudian saat kita mungkin miskin atau tidak punya apa-apa? Ataukah situasi di mana kita sedang dalam keadaan kaya? Apakah situasi saat di mana kita kuat? Ataukah situasi di mana kita ini lemah? Apakah saat situasi kita ini menjadi orang yang kecewa? Ataukah tidak? Tapi ini situasi-situasi di mana butuh korban di sana. Kadangkala ketika kita sehat, setia dengan Tuhan, dan sakit, tinggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, saat di mana kita mungkin kaya, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saat miskin dan tidak punya apa-apa, kita jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, atau saat di mana kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Saat di mana kita kuat, kita jauh dari Tuhan. Itu situasi. Ataukah saat engkau menjadi kecewa, engkau tinggalkan Tuhan dan tidak engkau dekat dengan Tuhan. Ini situasi-situasi yang kemudian menantang saya dan saudara agar supaya peganglah satu prinsip dalam kehidupan kita, yaitu bahwa entah keadaan itu baik ataupun tidak, entah keadaan itu menyenangkan atau tidak, entah keadaan itu membuat saya bersukacita ataupun tidak, tapi saya mau tetap setia kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua mengatakan bahwa kalau kalian tidak mau beribadah, silakan. Tapi aku, seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Dan saya rindukan agar supaya bagian-bagian ini menjadi hal yang juga tertanam buat pribadi saya dan saudara. Karena pada umumnya orang akan lebih cenderung setia kepada Tuhan waktu situasinya baik. Situasinya tidak baik, tidak lagi setia kepada Tuhan. Saya rindukan hari ini buat saudara. Mari situasi baik dan tidak baik, ingat Tuhan itu tetap setia, entah keadaan kita baik atau tidak baik. Jangan engkau kemudian menolak Tuhan. Jangan kemudian membuat engkau mengkhianati Tuhan. Karena ketika engkau baik, engkau andalkan Tuhan. Ketika keadaan tidak baik, engkau tinggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan tetap baik dalam keadaan kita tidak baik ataukah dalam keadaan tidak baik. Tuhan tetap baik dan setia, entah ketika kita dalam kelimpahan ataukah dalam kekurangan. Tuhan tetap setia, entah ketika kita sehat ataukah entah ketika kita sakit. Tuhan itu baik ketika kita jatuh dalam dosa atau ketika kita tidak jatuh dalam dosa. Tuhan tetap baik. Entah ketika kita dalam keadaan senang dengan semua orang, entah kita mungkin bisa kecewa dengan satu atau dua orang, tapi saya ingin katakan, jangan saudara tinggalkan Tuhan karena hal-hal itu. Karena Tuhan juga tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Ketika kita jatuh, Dia angkat kita. Amin. Ketika kita terhilang, Tuhan cari kita dan kasih karunia
yang memungkinkan itu terjadi. Sesuatu yang tidak layak Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Situasi inilah yang kemudian membuat kita untuk terus bertanding dalam pertandingan iman. Karena itu dalam pertama Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, ini baik ataupun jahat. Kita tentu dalam hidup di dunia sementara, tidak ada yang abadi, tidak ada orang yang kekal. Hidup di dunia kita sedang bekerja, hidup di dunia kita setia, membuka telinga dan sehat, buka hati, maka membuat kita mencari orang yang kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya, karena di sana ada korban, karena ada pemberian yang secara cuma-cuma Tuhan beri buat saya dan saudara. Fasilitas Tuhan sudah sediakan. Sekarang semua yang Tuhan sudah sediakan, sekali waktu ketika kita dipanggil Tuhan, atau ketika Tuhan akan datang kali kedua. 2 Korintus menjelaskan buat saya dan saudara, ada satu yang namanya kalimat yang mengatakan semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan pengadilan ini menjelaskan buat saya dan saudara apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Karena itu, bagi saudara yang tetap setia, saya ajak, ayo mari kita tetap setia. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Selama kita masih hidup, itu kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Apapun yang orang katakan, biarkan orang katakan itu. Yang paling penting saudara tetap setia kepada Tuhan. Engkau tidak akan bisa dapat hidup setia kepada Tuhan kalau apa yang orang katakan dan engkau tergoda dengan perkataan orang dan membuat engkau tidak setia dengan Tuhan. Sekali lagi, apa yang orang katakan, biarkan orang katakan. Yang paling penting engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Engkau tetap setia kepada Tuhan, karena hanya itu saja yang bisa engkau kerjakan. Karena itu, selama engkau masih bisa bernapas, itu kesempatan. Karena sekali waktu engkau tidak mungkin akan punya napas lagi. Selama engkau masih kuat, ayo kerjakan dengan kekuatanmu. Selama engkau masih kesempatan, ayo kesempatan itu manfaatkan. Karena sekali waktu mungkin engkau tidak punya kesempatan. Beberapa kali saya sudah sampaikan, hari ini kita masih bisa jalan, kita masih beraktivitas, kita masih bisa jalan. Hari ini kita masih bisa bekerja dan macam-macam. Sekali waktu mungkin kita sudah tidak bisa lagi. Sekali waktu ketika itu terjadi buat saya dan saudara, kita mengatakan, Tuhan, selama saya hidup, selama saya masih kuat, selama saya masih bernapas, selama saya masih muda, selama saya masih bisa bicara dengan baik, saya sudah kerjakan semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa lagi. Sekarang saya sudah tidak bisa berjalan lagi. Sekarang saya berbicara pun orang tidak bisa mendengarkan bicara saya dengan baik. Saat ini saya mungkin sudah tidak bisa lagi mendengarkan nasihat dan kata-kata khotbah, karena telinga saya sudah tuli. Dan selama semua itu belum terjadi, kita bisa dapat mengatakan, Tuhan, semua itu sudah saya kerjakan selama saya masih jalani dengan baik. Dan hari ini saya mengingatkan, selama masih semua itu masih baik, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin mengatakan, tetapi Tuhan, selama ini saya terasa jauh darimu, saya katakan, selama engkau masih bisa mendengarkannya, selama engkau masih hidup, masih ada kesempatan itu. Karena itu mari cari Tuhan. Apa yang kemarin, jangan ingat apa yang kemarin, berjalan di depan. Lihat ke depan. Tuhan sayang saya dan saudara. Mungkin orang berkata negatif, silakan kata-kata negatif. Buka telinga. Buat apa kata firman Allah? Saudara duduk renungkan firman Allah yang membawa nasihat kepada kebaikan. Karena engkau akan berjalan hidup kekal, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dalam hidup kita.